Saya akan mewawancarai salah satu pemilik tanah atau sawah yang ada di sini. Apakah dia mengolah tanah ini atau sawah ini dengan model pertanian heya atau desa? Ya, tapi Pak, ini sawata, apakah model heya atau heisa ini pertaniannya Pak? Ya, misalnya ini dek, nah ini adalah heya, model heya pertanyaannya. Jadi ini Pak dipupuk bagaimana ini atau bagaimana prosesnya ini Pak? Apakah memakai alat apakah pupuk apakah ini Pak? Nah ini begini dek, kalau ini belum ada namanya pemupukan karena padi ini belum beranjak 1 bulan. Ini padi baru berumur 20 hari setelah penghamburan penanaman. Dan alat yang digunakan ini dek, kita menggunakan alat traktor karena sekarang ini kan sudah ada yang namanya alat-alat yang canggih deh. Nah sini saya tunjukkan dulunya deh. Kalau ini ya agak nggak lama lagi nih deh, paling 10 hari ya sudah dilakukan namanya pemupukan yang pertama kalinya deh. Oh iya Pak. Ini tanahnya nih, bahannya bapak ini sampai sini sampai Seraja nih. Tanyakan saja apa yang mau tanyakan deh. Jadi ini Pak, dari awalnya ini Pak caranya ini bagaimana Pak? Apakah saat pertamanya dilakukan traktor dulu Pak? Atau Begini. bagaimana Pak? Ya baik. Begini, kan ini kita lakukan namanya traktor dulu pengolahan lahan. Setelah itu kan di dalam proses pertanian kan ada 2 cabang deh. Ada yang namanya penghamburan dan ada juga yang namanya penanaman. Dan sekarang ini yang kami gunakan ini deh, yang saya gunakan ini adalah penanaman deh. Kami gunakan bukan penghamburan karena adanya sejajar begini, karena ini adalah penanaman bukan penghamburan deh. Digunakan oleh alat-alat canggih sekarang ini deh. Oh jadi satu persatu ditanam Pak atau langsung? Iya deh. Ya ini kan kita di sini masih menggunakan namanya tangan manusia kan. Nah, di sini kita yang menanam menggunakan tangan ini ya satu persatu deh. Cuma adanya kerjasama dari kelompok-kelompok petani lain deh. Begitu sistem sekarang ini. Soalnya belum ada yang keluar alat-alat yang kita gunakan untuk digunakan sebagai penanam. Oh iya Pak. Beda dengan penghamburan. Kalau penghamburan ya tinggal kita hamburkan aja di pertengahan sawah ini, di lahan pertanian kita ini. Lalu Pak, maaf, lalu misalnya sesudah di traktor, apakah membutuhkan beberapa hari untuk dilakukannya penanaman atau setelah di traktor bisa langsung ditanam atau bagaimana Pak? Kalau soal itu deh nggak bisa. Kenapa dikata nggak bisa deh? Karena kalau setelah kita melakukan traktor, kita harus melihat dulu keadaan lahan, apakah sudah merata. Karena otomatis di dalam 1 malam ketika kita sudah melakukan yang namanya traktor, dan esoknya pasti akan air-air yang ada akan surut semua deh. Sehingga kita tunggu yang namanya lahan pertanian kita ini nggak ada airnya, baru kita lakukan namanya penanaman. Iya Pak. Iya. Pak, jadi seperti itu ya Pak. Tapi Pak, terakhir pertanyaan terakhir saya, setelah di menunggu atau pada sudah ada air ini di sawahnya Pak, lalu dilakukan penanaman Pak seperti itu? Ya begini, bisa begini. Kan seseorang itu deh beda-beda keinginannya, petani termasuk saya ini yang punya lahan pertanian ini. Kan ada yang ingin ketika memang ingin menggunakan air baru tanam ya, itu juga bisa. Namun di sini deh saya menggunakan ketika tidak ada airnya. Karena kenapa? Di situ agak lebih mudah dan lebih bisa melihat lurusnya suatu lahan pertanian yang kita tanam ini, tanaman padi ini. Oh iya. Dari keinginan seseorang saja yang mana kan yang bagus deh begitu. Ya, pertanyaan saya Pak, terakhir, kalau sudah ditanam Pak, kapan lagi itu dilakukan pemupukan Pak? Ya begini, kalau soal itunya kan di dalam pertanian ada yang namanya jangka waktu. Ketika udah berumur 1 bulan, dilakukan yang namanya pemupukan pertama kali. Ketika naik lagi berumur 1 bulan 25 hari, bisa dilakukan pemupukan lagi. Atau ketika misalnya adik-adik semua nanti melihat ada tanaman yang tidak mempunyai warna kehijauan dan warna itu agak kekuningan, di situ kita melakukan pemupukan karena itu adalah suatu penyakit deh. Iya Pak, terima kasih Pak. Iya.
Ya, itulah tadi wawancara salah satu petani yang ada di daerah Goa, itu di Beten Sumbaopu, perumahan Beten Sumbaopu Indah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.